Kalau setiap saya nyales, saya singgah pas makan makan babi, mau capcay atau nasi ayam gitu kan ya. Saya singgah makan sama dua kawan saya tuh, yang satu ikut saya, karyawan saya. Pas saya makan satu sendok, lari ke WC, rupanya saya muntah. Yakin kamu dari nol? Siap, saya bilang. Iyalah, saya nyatakan kamu masuk Islam gitu. Baik, saya bilang. Nah, di waktu itu, semenjak itu langsung bangkrut. Langsung bangkrut. Saya sebelum mualaf, saya pelajari Islam sampai 7-8 tahun. Udah lama juga ya Pak ya? Iya, sebab saya gini, saya nggak mau Islam KTP, saya nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah, hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Luhur, Budi Luhur. atau Acan, dipanggil sehari Acan. Oh, panggilan Pak Acan ya? Nah, Acan. Biasanya panggil Budi juga. Oh, Ada yang panggil Pak Acai, ada juga. Kalau di perusahaan, orang panggil Pak Acai. oh Pak Acan. Sebab nama KTP saya Cai Acung. Cai Acun. Saya sebenarnya marga Huang. Oh, bagian Marga. Cuman kalau marga dulu KTP kan ikut ibu, orang Chinese. Nggak bisa ikut bapak. Jadi ikut ibu. Rustiana, Oh, Luciana. Itu Mamak Nini biasa dipanggil gitu. Mak siapa? Mamak Nini. Mamak Nini. Iya. Dagang. Jualan buah-buahan. Itu dari pertama masuk Islam kah? Ya, tidak ganti-gantian. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Saya sebelum gua nih di perusahaan sawit, Oh, driver, bagian tamu-tamu itu. Semenjak pas ada agak goncang perusahaan kan, gaji 2 bulan nggak dibayar, ya udah saya minta resign, berhenti. Jadi semenjak resign saya ditawarin lagi, perusahaan udah mulai naik, kamu jadi driver lagi nggak usah, saya bilang. Saya udah capek. Soal waktu di sawit, jujur aja Pak, itu yang China saya pertama, di satu mes tuh yang Islam mungkin saya aja. Karena dia mestinya dibagi manajer, nah ini asisten, nah ini bagian driver gitu. Diatur, ada rutenya gitu. Jadi pandai-pandai bawa diri lah. Jadi mau piring apakah rice cooker apa bawa sendiri, piring, sendok, gelas. Pisang awalnya saya kurir, cuma antar. Apa saya antar, kawan lihat saya rumah di tepi jalan, Bang, boleh nih kamu jualan? Boleh, kalau cuman saya nggak ada modal, saya bilang. Gini aja, udah saya bantu kamu. Boleh. Jadi persisnya dikasih Rp5.000. Jadi kantong yang keluar, kalau macam ada pisang yang ada yang mulai basi atau busuk itu, foto ke dia, kasih tahu laporan.
nggak apa, kalau yang layak makan makan aja, dia bilang. Saya dari bantuan kawan juga, makan pisang-pisang ini gitu. Apa? 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Oh, bapak sama ibu ini serta kah? Iya, Iya, sama-sama. serempak. Oh, serta. Banyak tempaannya. Mau yang saya awali pelajari itu cara sholat itu hitungan tahun loh. Saya udah tahu gerakannya, tapi saya mau cari terus. Benar gak kayak gini? Kami itu kenal Islam dari tahun 2012. Ya, Pertama kenal Islam itu 2012. 2012. Jalan terus. Dari mana kenalnya? Dari TV kah atau dari teman? Kita ngomong. Dari mimpi. Oh, dari mimpi Dari ya. mimpi. Bapak juga mimpinya 2012 itu. Saya lebih agak lama lagi. Soalnya saya banyak temui banyak kejadian aneh, Pak. Pasti banyak kejadian aneh, entah apalah tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu. Awalnya saya Buddha, cuman dapat mimpi, awalnya tuh kita berjalan di tempat tuh lapang, ada satu musola, kan masjid, di dalam tuh ada Sunan Wali lagi sholat. Nah, kita istirahat lah kursi panjangnya. Lepas itu dikasih tahu, ini saya buat kamu, titip kamu, simpanlah, dikasih koin gitu kan ya. Buat apa nih Pak? Ya kamu simpan aja, nanti kamu tahu gitu. Ya, kita iseng-iseng anggap bunga mimpi gitu kan ya. Udahlah saya ambil. Apa sekali kita sadar sekitar besoknya ada kawan bawa orang tua ke rumah untuk berobat, tapi bukan mengobatkan kami, bukan mengobatkan orang lain. Nah, lepas itu orang tua itu dia bilang, kamu ada barang nih, dia bilang, saya ambil buat kamu ya. Barang apa? Saya bilang. Dikasihnya rupanya koin itu, sesuai saya mimpi, koin 7 Yasin. Saya dapat barang itu, saya letakkan di tempat kayu biasa aja gitu, di rak kayu yang biasa di rumah tuh. Kita anggap biasa gitu. Tapi ada masa satu hari itu saya demam, minta istri kerok kan, cari koin yang uang logam, nggak ada. Saya bilang di situ ada koin yang kemarin saya dapat tuh, saya bilang pakai itu lah, dikerok sembuh. Nah, lepas itu saya berangkat lagi luar kota kan, yang nyales. Saya kan masih grosir, aksesoris handphone sebelum bangkrut. Saya nyales. Kalau setiap saya nyales, saya singgah pas makan babi, mau capcay atau nasi ayam gitu kan ya. Saya singgah makan sama 2 kawan saya tuh, yang satu ikut saya, karyawan saya. Pas saya makan 1 sendok, lari ke WC, rupanya saya muntah. Dari itu saya bilang, kamu lanjutkan dia makan. Saya udah nggak bisa makan, nggak enak rasanya gitu kan ya. Kawan lanjut makan. Lepas itu saya pindah daerah lagi, dari Sosok ke Sanggau. Sampai Sanggau saya singgah mau makan lagi, sebab kita masih lapar kan, kawan masih kenyang. Pesan capcay, masuk 1 sendok, lari ke WC lagi, muntah. Nah, itu saya putuskan, kita pulang Pontianak aja, saya nggak beres badan nih, saya bilang. Sampai Sosok ada rumah makan Padang 2 Putri, saya singgah. Coba saya makan ini, saya bilang. Cobalah kamu makan, kamu belum makan tuh, takut kamu sakit. Dia bilang. Makan habis, nggak muntah. Jadi itu saya lajakkan terus, pulang sampai Pontianak tengah malam, ketemu istri, saya cerita. Apa saya gedor pintu, istri buka pintu, istri juga dengar ada suara orang manggil saya. Tapi kami cek di gang nih nggak ada orang manggil nama saya gitu. Ya udahlah, saya anggap biasa aja lah gitu. Nggak tahu mimpinya berlanjut. Kamu yakin mau masuk Islam? Saya bilang, pingin sih saya mau masuk Islam. Sebab saya mikirnya gini, Buddha sama Islam sama-sama bertasbih kan, puasa juga sama, cara sembahyang kurang lebih sama, sujud juga sama. Cuman bedanya satu, saya bilang cara mereka sholat dengan yang Buddha sholat itu lain, saya bilang. Itu cara mereka puasa gitu. Kalau puasa Buddha itu nggak boleh makan daging. Kalau puasa Muslim itu full. Nah, itu belum tentu saya mampu, saya bilang. Coba aja kamu belajar dulu, dia bilang. Boleh lah.
Nah, besoknya mimpi lagi. Kamu yakin kamu mau masuk Islam? Iya, saya yakin, saya bilang. Kamu siap miskin? Nggak mungkin lah, saya bilang. Saya dulu lumayan cukup kan, mobil apa ada kan ya. Boleh lah, saya bilang. Kalau memang dari nol, saya siap, saya bilang. Yakin kamu dari nol? Siap, saya bilang. Iyalah, saya nyatakan kamu masuk Islam gitu. Baik, saya bilang. Nah, di waktu itu, semenjak itu langsung bangkrut. Langsung bangkrut. Nggak sampai setengah hari. Bangkrut, habis. Mau mobil, mau apa, habis. Nah, lepas itu waktu saya mulai pelajari Islam, saya sebelum mualaf, saya pelajari Islam sampai 7-8 tahun. Udah lama juga ya Pak ya? Iya, sebab saya gini, saya nggak mau Islam KTP, saya nggak mau. Yang kedua, saya nggak mau ngajak istri, sebab saya nggak, istilah tuh, saya dipaksa gitu, saya Islam, istri saya mau Islam, saya nggak mau, saya biarkan aja, anak saya biarkan, supaya istri dapat mimpi juga. Cuman kalau dalam mimpi itu cewek semua jemaatnya itu. Cewek semua? Ya, jamaahnya. Ini kan masjid. Saya itu masih jauh dari masjid. Mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua sudah di depan masjid. Nah, seterusnya mimpi ketiga itu sudah dalam masjid. Sembahyang gitu. Diajarin. Bertahap ya Bu ya? Diajarkan apa gitu. Oh, belajar. Ketemu sama ibu-ibu dikasih Al-Quran, suruh ngaji gitu. Masih Al-Quran besar itu di atas laut ya, di kapal layar itu bapak-bapak itu nggak tahu saya, rambutnya panjang, dia pakai jubah. Jubah? Di atas kapal itu. Atas kapal? Jubah warna apa? Kayu, kapal kayu. Jubahnya warna apa? Jubahnya warna putih-putih itu, kadang-kadang kelihatan agak-agak abu-abu gitu. Nah, lepas itu kalau tetangga sama Chinese kan biasa kalau sebelah buat sayur pas hari raya kan dikasih masakan babi, kayak 1 mangkuk. Istri dikasih sama tetangga, udah kamu letakkan di meja aja, saya bilang. Saya nggak makan babi, nggak. Siapa tahu anak mau makan. Iyalah, letakkan di meja. Sampai anak saya paling kecil itu lari keluar, Pak, lapar Pak. Ya makan apa sayur, nggak mau Indomie. Gitu. Jadi sayur itu nggak tersentuh. Saya kasihan ke bibi. Itu kadang saya bingung, pelajari lagi kok kayak gitu ya. Mulai satu pelajari Islam, kami udah ramai-ramai pelajari Islam. Jadi putuskan kapan mau mualaf nih, nantilah, tunggu betul-betul lagi kita mempelajari Islam sebenarnya saja. Kita tahu sholat, tahu paham secara sholat gimana, ada wudhu gimana gitu kan ya, baca syahadat gimana. Jadi itu ada satu masa pas semuanya udah setuju, ayo kita berangkat. Satu keluarga langsung ke Mujahidin. Yang berangkat 6 orang, yang besar kan masih muda. Jadi yang lima langsung mualaf juga. Mualaf juga. Yang tinggal yang besar masih muda. Sebab kita nggak memaksa, biar alami aja. Gitu. Kalau anak-anak itu dari sekolahan. Dari sekolahan. Anak itu kalau udah jam pelajaran agama Kristen dan Islam. Jadi kan yang Kristen disuruh keluar. Nah, anak saya yang cewek itu dulu. Dia selalu berdiri di pinggir kelas. Dengarkan orang baca doa gitu. Dia nggak mau masuk ke kelas Kristen. Terus gitu. Akhirnya ya mualaf sama-sama. Pernah juga dipanggil gurunya. Ya? Pernah dipanggil gurunya. Pernah dipanggil guru? Kami juga pernah dipanggil. Saya pikir anak ada kelahi atau ribut kan. Jadi berangkatlah, mungkin anak saya ribut kali dengan orang. Rupanya panggil gurunya. Pak, Bapak yakin anak Bapak Islam? Sebab saya suruh dia pelajari yang Kristen, dia nggak mau, maunya ke Islam. Sekarang gini Bu, saya bilang, ini anak saya sebagai orang tuanya, yang ibu tanya soal agama, saya bilang. Kalau ibu tanya ke saya sekarang lagi pelajari Islam, kalau saya bilang dia Islam, tapi saya maksa dia. Saya panggil anak saya Bu ya, saya bilang. Dipanggilnya anak saya. Ibu tanya dia aja, dia jawab apa? Tanya, kamu mau Islam atau Kristen? Islam. Nah, berarti itu jawabannya, saya bilang. Senyap ibunya. Nomor 3, 4 juga gitu, sekolahan. Sekolahan? Merasa diasingkan gitu. Kalau orang bilang udah nggak gila, udah untung. Sebab waktu kejadian itu, saya bawa barang-barang yang sisa saya grosir, saya pakai motor, saya keluar entah masuk kampung mana saya nggak sadar. Kadang saya nggak ngomong sama istri, tahu-tahu dari kampung mana terlentang,
atau di Dabong atau di mana gitu. Sampai sana saya bawa telepon. Kalau bahasanya saya masih bisa duduk di sini, udah untung ya, udah untung. Jadi mau ke Ketapang, Kendawangan, udah main, kita jalan aja. Selama kaki saya bergerak, saya cari nafkah, tujuan saya cari nafkah, itu aja. Sampai Kendawangan kadang udah malam, saya mau turun ke Ketapang, dilarang sama orang kampung, nggak boleh nak, dibilang. Kamu nggak tahu nggak jalan sini gimana, rawan gitu kan, bahaya. Kalau jam-jam lepas jam isya orang jam 7 gitu nggak boleh lewat, takutnya kamu nggak sampai ke Ketapang. Saya bilang, Pak, saya tujuan cuma satu, cari nafkah, nggak ada apa. Saya pulang nggak apa, saya pulang ke Ketapang, saya pulang turun, berhasil. Coba di sana kan ada nama satu lokasi Padang 12. Nah itu agak gimana, mungkin bagi sebagian orang tuh agak mistik gitu. Iya. Cuman di niat kita nih nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada. Cuma mau cari nafkah aja udah. Berhasil lah ke Ketapang. Saya jalani apa adanya aja udah. Soal tujuan untuk cari kaya nggak ada niat lagi. Cuma cari ketenangan aja. Kadang saya mikirnya gini, kita mau naik ke tempat ibadah, wudu, itulah ketatan di dalam Islam itu, bersihan diri dulu, baru kaki pijak ke tempat ibadah. Dari segala hal, mau ngomong kasar ya ini, mau bilang jorok nggak tahu lah ya. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, ada juga bacaannya. Nah, itu yang saya senang dari Islam. Sholat 5 waktu, sholat 5 waktu tinggal kita aja. Macam keadaan sekarang kayak corona ini, kadang mereka bilang kok di Yunan sana banyak mualaf yang nggak kena, malah China dari tempat negara mereka banyak kena. Kita dibandingkan sholat 5 waktu itu cuci tangan, cuci kaki 5 kali. Nah situ mungkin bisa jadi kan, kita nggak tahu juga. Biasa ada guru ngaji ke rumah, cuman belakangan ini udah nggak ada lagi. Setengah tahun udah nggak datang, sakit kan, sakit terus bu ngajinya. Bapak udah itu berapa? Oh, belum. Ya, masih hafalan surah pendek. Baru masuk juz besar. Cepat ibu ya. Itu pun putus nyambung belajarnya. Anak-anak udah ada yang mau selesai. Anak-anak udah ada yang 17, juznya ada yang 20-an. Tapi karena ibu ngaji ini banyak halangannya. Guru ngaji itu penting ya. Soalnya gini, kita untuk mualafkan seseorang, kalau ditinggal, kasihan mereka. Sedangkan mereka ini pingin cari tahu, mau mempelajari mendalam lagi. Jadi ini mau tanyakan siapa gitu. Kalau dari mualafkan ditinggal, nggak dikunjungi, itu sedih, rasanya sedih. Kadang macam seperti saya udah tutup toko buah, kadang jam 11 malam, jam 12 anak istri udah tidur, tinggal saya sendiri. Kadang saya nonton TV, saya selesai nonton TV, dan saya matiin TV, tapi saya belum tidur. Saya pikir kalau ada yang dibahas soal agama gitu, senang gitu rasanya. Makanya saya kadang pasang wifi di rumah, cari tahu di online gitu, walaupun nggak sesempurna yang biasa orang bahas, paling tidak kita ambil bagusnya lah, ambil bagusnya. Ya. Harus tahu, biarpun sedikit ya harus tahu. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit
serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Amma yatasa'alun